sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengambil faidah untuk mempelajari tentang makhraj, sifat dan tebal tipisnya suatu huruf yang mana insya Allah dengan pembelajaran hari ini dapat menghantarkan kita kepada bagaimana menjadi fasih dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Tentunya kembali kepada niat asli kita, yang mana kita di sini semuanya belajar untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi yang dimaksud dengan mengamalkan ilmu adalah apa yang dipelajari hari ini dipraktekkan. Jadi tidak hanya untuk mengajarkan. Bahkan kata beberapa ulama itu, kita itu mempelajari suatu ilmu, yang lain hanyalah untuk mengamalkannya. Jadi jangan diniatkan kita mempelajari suatu ilmu itu untuk mengajarinya. Karena percuma itu. Seandainya kita mengajari suatu ilmu, tapi apa yang kita ajarkan itu tidak dipraktekkan atau tidak diaplikasikan kepada keseharian kita. Oleh karena itu, teman-teman di sini semuanya perlu untuk mentajdid niat, memperbarui niat-niat kita, dan selalu membuka lembaran baru. Untuk apa? Untuk memperbarui niat. Yang mana niat ini oleh para ulama itu sangat diperhatikan sekali. Bahkan dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab yang lainnya pula, yang pertama kali dibahas adalah tentang niat. Makanya di hadis Bukhari itu yang pertama kali dicantumkan adalah tentang niat, gitu dari siapa? Dari Umar, ya, Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya segala setiap orang itu tergantung kepada amal niatnya. Jikalau kita meniatkan mempelajari tajwid ini hanya untuk disebut oleh orang lain kita terpelajar, hanya untuk disebut oleh orang lain kita pandai dalam membaca Al-Quran, ini tentunya tidak benar, ya. Jadi perlu ditajdid niat lagi, perlu diperbaharui niat-niat tersebut untuk menjadi lebih baik. Yang perlu ditekankan dalam mempelajari tajwid adalah mengamalkannya dalam membaca Al-Quran. Insya Allah. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang Al-Fatihah, ya. Jadi apa yang teman-teman pelajari dalam teori-teori sebelumnya tuh. Nah, ini akan kita praktekkan dalam Al-Fatihah itu sendiri. Kenapa mesti Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini yang pertama adalah dia Ummul Quran, ya. Ummul Kitab. Ummul Kitab. Dan juga Al-Fatihah ini sebagai syarat sah sholatnya. Sebagai syarat sah sholat dalam sholat kita sehari-hari. Tanpa Al-Fatihah maka sholat itu tidak sah. Bahkan ada beberapa bahkan mazhab, ya. Mazhab Syafi'i itu mewajibkan jikalau tidak membaca Al-Fatihah maka harus ulang lagi. Meskipun meskipun kita jadi makmum gitu. Misalkan pada sholat-sholat sir, ya, sholat-sholat sir. Nah, itu diwajibkan kita membaca Al-Fatihah. Makanya penting sekali Al-Fatihah ini untuk terus dibahas itu. Terus dibahas. Bahkan kami eh, apa? Ketika kami mempelajari Al-Fatihah itu lama, ya, tidak sebentar. Saya sendiri talaki Al-Fatihah itu selama kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Lupa saya. Antara 4, 5 sampai 6 bulan. Pokoknya akhir semester tahun ajaran baru itu baru beres tuh Al-Fatihah. Baru bisa ke surat An-Nas, Al-Kulhu, Al-Falak, dan seterusnya. Nah, itu pendahuluan. Sebelum kita mulai membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilafalkan oleh sebagian qori, ya, sebagai pembaca Al-Quran, teman-teman perlu menyiapkan buku tulis, ya. Semuanya tentunya akan menyiapkan tulisan dulu, ya. Buku tulis dan juga pulpennya.
Kenapa demikian? Karena kita akan membahas satu matan yang mana matan ini sering dipakai ya, sering dipakai di beberapa tempat, terutama di apa Arab sana, di kalangan Arab sana, dan juga sebagai rujukan ya. Dan insya Allah teman-teman semua di sini akan mempelajari kesalahan lewat kitab itu, dan juga di apa apa namanya itu dikolaborasikan dengan hal-hal yang kita temui, yang kami temui dalam ketika mentalkinkan Al-Fatihah. Terutama di setiap suku itu berbeda-beda. Ada yang lahannya di huruf ain, yang asalnya huruf A jadi nga. Ada yang di huruf fa, yang asalnya huruf fa jadi pa. Ada yang huruf jim, yang asalnya ji jadi ci, dan sebagainya. Nah itu insya Allah kita akan membahas hal ini. Dan jadi teman-teman disiapkan dulu untuk buku tulisnya dan pulpennya. Oh iya, ininya ya. Apa namanya? Toib. Kelihatan nggak kalau gini? Sebentar. Jadi siapkan dulu ya. Siapkan dulu apanya? Eh, buku tulis dan pulpennya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan lafal a'udzu. Teman-teman semua dengarkan dulu. Jadi insya Allah saya di sini akan mentalakikan Al-Fatihah jalur Mesir ya. Jalur Mesir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu mungkin untuk Al-Fatihahnya. Langsung kita apa namanya? Bahas ya. Bagaimana kesalahan-kesalahan yang biasa dilafalkan oleh orang-orang Arab dan juga oleh orang-orang Indonesia itu sendiri. Jadi lebih ke pendekatan kepada dua etnis ya, Arab dan juga Indonesia. Kita bahas dulu dari mulai matanya. Dari isti'adzah ya, isti'adzah itu ta'awudz. Hamzah a'udzu fa'laman muraqqaqah billahi kasru al-ba'i qiston haqiqah. Jadi yang pertama ada di kalimat hamzah. Hamzah pada kalimat a'udzu, huruf hamzah pada kalimat a'udzu. Kenapa? Muraqqaqah. Yaitu hamzah di sini adalah harus tarqiq. Jadi jangan kita baca eh eh tapi a sebagaimana kita melafalkan huruf a pada apa lahjah Indonesia itu kayak ayam, aku, anda. Nah itu a. Dan juga di sini ada kata kiston haqiqoh. Maksudnya apa? Jadi harus mentahkik hamzah dan juga bilahnya harus ditahkik. Jadi jangan kayak gini. Eh, a'udzu, a'udzu.
Lawan dari tahqiq adalah tashil. Sebagaimana pada surat apa itu? Fusilat. Ajami, bukan a, tapi a. A'udzu. A, bukan eh, eh. Kayak kita nyebut air misalkan atau apa ya? Kita ngambil nama orang, Nur Afiah. Nur Afiah. Misalkan di sini ya. Misalkan kalau tasil ya. Tasil itu sebagaimana kita membaca ini, Nur Afiah. Ini nama salah satu murid saya namanya Nur Afiah. Jadi namanya itu Nur Afiah, dibacanya apa? Nur Afiah, Fiah. Nah, kita tidak membaca apa huruf A di sini dengan Fiah. Nur A Fiah, tapi Nur A Fiah. Nah, kalimat A Fiah itu adalah tasil, lawan dari tahqiq. Jadi tahqiq itu apa? Membaca huruf dengan makhrajnya gitu. Tidak tasil. Tasil itu bunyi di antara hamzah dan ha atau bunyi di antara hamzah dan ya dan wau. Maksudnya perlihatkan videonya Ustadz biar kita bisa lihat bagaimana pelafalannya. Kan saya open mic bukan? Open mic mah open video kan? Atau nggak kelihatan video Ustadznya? Saya kalau nggak salah open video, tapi pakai yang nama saya, yang Muhammad Agra. Bener gak? Atau gimana? Kelihatan ya? Ada gambar saya. Nah, jadi Nur Afiah, bukan Nur Afiah, tapi Nur Afiah. Nah, itu tahsil. Bagaimana tahqiq? Tahqiq itu gini, Nur Afiah, Fiah. Nah, ini ini tahqiq. Kalau tahsil, eh. Jadi salah sekali kalau misalkan kita membaca ta'awudz, eh, 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 a'udzu, tidak, tapi a'udzu billahi. Kemudian di sini ada kasrul ba'i. Kasrul ba. Apa itu kasrul ba? Kasroh pada huruf ba. Jangan bi, billahi. Jadi salah satu kesempurnaan, nah ini belum dibahas ya. Kemarin lupa saya ngebahas ini. Kita bahas aja di sini. Salah satu kesempurnaan apa namanya? Ininya tidak ada. Serius. Gambarnya tidak ada. Kalau gambar ini isti'adzah matanya ada nggak? Gambarnya Video ada, ustadznya nggak ada di layar. emang nggak ada di layar. Cuman kedengaran suaranya aja. Oh iya, sebentar. Jadi gimana ya? Hmm, coba lihat dulu kalau kesana. Kalau pakai HP harus digeser ke samping. Jadi harusnya ke situ aja ya PPT-nya. Sebentar. PPT-nya saya pindahin aja ke HP deh. Sebentar ya.
Nah, gini ya, kelihatan nggak? Kalau gini kelihatan nggak? Saya ngoperasi ini di HP, Bang. Kalau gini kelihatan? Ustadznya mah tetap nggak ada. Kalau ininya ada apa? Layar ininya apa? Tulisannya ada. Nggak kelihatan. Jadi gimana tuh? Iya, Ustadznya nggak muncul, nggak apa-apa, Ustadz nggak apa-apa. Tapi di saya muncul ya. Ya udah lanjut aja. Jadi sampai mana? Billah ya. Jadi jangan nah, billahi, billahi. Jangan billahi. Harus tahqiq billahi. Kalau di sini jadi nggak bisa ini lagi, nggak bisa ngetik. Tulis aja ya. Jadi itmamul harokat itu kesempurnaan harokat itu harus diperhatikan rahangnya. Kalau misalkan harokat fathah, maka harus dibuka. Apanya yang dibuka? Rahangnya. Faknya itu dibuka. A. Kalau fathah maka A harus mangap. Kalau kasroh maka dia jadi I. Harus nyengir. I. Kalau dhammah dia harus monyong. U. A, I, U, a'udzu, bukan enggak a'udzu. Jadi harus capek sama rahang. A'udzu billahi minasyaitoni. Nah, seperti itu. Jadi yang dimaksudkan oleh Nazim di sini adalah apa namanya? Mentahkikan setiap huruf-hurufnya. Mentahkikan setiap huruf-hurufnya. Langsung apa bait ke-8 waji ali syaitonin bil isti'la'i lito wa tabi'in thumma stafil bima baqa. Dan pada kalimat syaiton ada huruf to yang sifatnya apa? Isti'la. Isti'la itu identik dengan tebal dan tebal itu identik dengan bunyi o. Wa tabi'in thumma stafil bima baqa. Jadi jangan sampai huruf to ini mempengaruhi huruf-huruf di pinggirnya. Misalkan jadi syaiton, mm, mm. Nah ini nunnya jadi tebal. Jadi cukup yang istilah apa? To-nya saja. Langsung wara'i fi jimir rajimi syiddah wa arba'ul waqfi alaihi iddah. Nah ini jim itu kan ar-rajim. Dia sudah mulai ke waqaf. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah jim, huruf jim itu jangan sampai ada nafas yang keluar dan juga jangan sampai ada suara yang mengalir. Karena jim ini dia memiliki dua sifat utama ya, yaitu yang pertama adalah jahr, yang kedua adalah syiddah. Jahr itu nafasnya dia tertahan, syiddah itu suaranya tertahan. Jadi jangan sampai ketika kita melafalkan ar-rajim itu jadi ar-rajim ada nafas yang keluar. Ar-rajim. Nah, enggak ya. Karena dia jahar dan syiddah. Wara'i fi jimir rajim syiddah wa arba'ul waqfi. Nah, ini jadi di sini kita bisa apa namanya? 4 cara waqaf. Nah, ini kenalan aja ya. Ntar kalau misalkan yang lanjut sampai level ketiga itu kita akan ajarkan bagaimana wakaf pada akhir-akhir kalimat gitu atau akhir-akhir ayat. Itu banyak caranya banyak. Bahkan ada yang sampai 9. Nah, di sini kita tipis-tipis aja dikenalkan. Ar-Rajim itu ada 4 cara wakaf. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu Ar-Rajim di sini hukumnya apa? Kita berhenti pada jim. Nah, itu hukumnya mad arid lisukun. Dan kita tahu pada riwayat Hafs, mad arid lisukun itu memiliki
tiga cara berhenti. Yang pertama adalah dengan qasar, dua harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dua harokat. Itu cara wakaf pertama. Cara wakaf kedua dengan apa namanya? Tawasud. Jadi empat harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Empat harokat. Terus yang ketiga, enam harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang terakhir, nah ini ada raum, istilahnya itu raum. Apa itu raum? Ini kalau misalkan di matan Syatibi itu wa raumuka isma'ul muharriki waqifan sautin hafiyin kulludanin tanawwala, yaitu memperdengarkan sepertiganya lah, sepertiga bahkan seperempatnya tuh. Memperdengarkan setengah harokat, setengah, sepertiga, seperempat, tergantung gitu. Pakai pintu yang mana ntar. Jadi kita kenalan aja dulu. Jadi memperdengarkan tidak penuh gitu. Harokatnya itu tidak penuh. Jadi tidak kayak gini. Arrojimi. Nah ini harokat penuh. Arrojimi. Arrojimi. Nah kalau raum itu dia dibacanya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mi, mi. Ini karena mic-nya dekat ya. Karena mic-nya dekat jadi masih apa? Kedengaran. Tapi kalau misalkan dari orang jauh gitu ya, itu nggak bakal kedengaran. Jadi raum itu hanya bisa didengar oleh orang yang terdekat saja. Raum itu hanya bisa didengar oleh orang yang terdekat saja. Ini karena mic-nya dekat, jadi mesti terdengar tuh harokatnya. Itu yang arlojim. Jadi poin-poinnya ditulis ya teman-teman. Poin-poinnya ditulis. Pada kata a'udzu billahi syaiton sama arlojim. Kalau arlojim di mana itunya? Syiddahnya. Jim, syiddah pada huruf jim. Kemudian a'udzu sama billah di mana lahannya? Yaitu di huruf hamzah. Banyak yang tidak ditahqiq. Penjelasan saya terlalu cepat atau bagaimana? Kalau terlalu cepat bilang aja ya. Kemudian Iya Ustadz, saya agak bolot. Terlalu cepat emang. terlalu cepat ya. Karena ngejar waktu. Kita ada apa? Wahris alal kasri bibai bismi. Waham susinin wasofiru hatmi. Jadi di sini maksudnya adalah bersungguh-sungguhlah mengkasrohkan huruf ba pada kalimat bismi. Waham susinin wasofiru hatmi. Dan juga pada huruf sin yang memiliki sifat hams dan sofir. Jadi contohnya itu kayak gini. Yang benar kayak gimana? Bismi, bismi, bismi. Bukan bismi, bismi, bismi. Nah ini namanya ikhtilas. Ikhtilas itu adalah eh, apa namanya? Membunyikan harokat tapi tidak sepenuhnya. Mirip-mirip raum, tapi kalau raum kan di akhir ya, di wakof. Jadi kalau ikhtilas itu waktu wasol. Bismi, bismi, bukan bismi, tapi bismi. Jadi harus tahqiq tuh, bacanya itu harus jelas. Bismi. Huruf sin dia memiliki hams dan sofir. Suaranya alirkan. Bismi, jangan bismi. Bismi, bismi. Alirkan. Bismi, bismi. Lanjut. Walamu bismillahi la tagunnaha warla'u firrahmani sun tafkhimaha. Dan huruf lam pada kalimat jalalah. Jangan engkau apa? Engkau gunakan. Engkau tafkhif apa? Tahikhfakan gitu ya. Jadi jangan kayak gini. Bismil masuk hidung. Bismil mil. Nah, jangan kayak gitu.
Cukup bismillahi, millahi, langsung masuk ke lam. Karena dia apa? Karena dia idgham syamsiah ya, bukan idgham bigunnah. Bismillahi, millahi. Wa fir rahmani sun tafkhimiha. Dan huruf ra pada kalimat ar-Rahman, jagalah tafkhimnya. Maksudnya apa? Jangan sampai kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ya. Tapi dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke rahang tebal. Jadi jangan ke rahang tipis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hirro. Nah, ini tepis. Rahangnya tipis. Jadi langsung ke rahang tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Lantas bagaimana kita mengetahui ketika melihat orang ya? Orang ini tuh pakai rahang tebal atau pakai rahang tipis? Itu lihat gigi seri bawahnya. Lihat gigi seri bawahnya. Kalau misalkan gigi seri bawahnya itu kelihatan ya, gigi seri bawahnya itu kelihatan, maka itu bisa diidentifikasi dia memakai rahang tipis. Misalkan I, ini pasti kelihatan nih I, ini rahang tipis. Tapi kalau misalkan I, 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 saya nyebut I ya, huruf I tapi menggunakan rahang tebal, maka gigi seri bawah saya ini tidak akan terlihat. Kenapa? Karena rahang yang menutupi gigi seri tersebut. Jadi poinnya itu, ketika kita ingin mengetahui, misalkan teman-teman ntar ngelihat di kaca ya, ini tuh udah rahang tebal atau udah mesti rahang tipis. Nah itu lihat gigi seri bawahnya aja. Kalau gigi seri bawahnya itu kelihatan gitu. Nah itu pakai rahang tipis. Tapi kalau misalkan gigi seri bawah kita tidak terlihat, nah itu pakai rahang tebal. Jadi salah satu indikasinya itu. Lanjut ke bait selanjutnya. Kadzaka mithlul qawli fir rajimi wal waqfu indahu kamar rajimi. Sebagaimana pada kata ar-rajim. Nah, ini juga sama. Ro-nya itu harus dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, rahim ya, bukan jim. Rahim, ar-rahim, bukan ar-lo, ar, lo, ar, lo, tapi langsung tebal. Ar, ar, arlo, bukan arlo, tapi arlo. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, seperti itu. Wal waqfu indahu kamar rajim. Waqaf pada kalimat rahim itu sebagaimana waqaf pada kalimat rajim sebelumnya. Jadi dia punya 4. Yang satu bisa 2 harokat, ar-Rahim. Yang kedua bisa 4 harokat, ar-Rahim. Yang ketiga bisa 6 harokat, ar-Rahim. Seperti itu ya. Jadi bagaimana lafalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada lafal bismillah. Begitupun orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu seringkali susah dalam melafalkan huruf-huruf tebal. Jadi orang Arab itu langsung tahu tuh, mana qori orang Arab, mana qori orang yang non-Arab atau orang ajam. Itu bisa dilihat langsung bagaimana orang itu melafalkan tebal tipisnya suatu huruf. Jikalau tebal tipisnya suatu huruf itu lancar, maksudnya itu fasih ya, maka bisa orang Arab itu sangka, oh ini yang baca orang Arab nih. Padahal belum tentu. Tapi kalau misalkan orang yang baca itu tebal tipisnya itu masih kurang pas gitu ya, kurang SOP di orang Arab, maka itu mereka bisa memastikan, nah ini bukan orang Arab nih, ini orang ajam. Itu jadi salah satu keistimewaan lahjah Arab itu pada tafhim dan tarkiknya, tebal tipisnya suatu huruf. Kita lanjut ya. Ini pada
ayat alhamdulillahirabbil alamin. Wa hamzul hamdu faraqiq wahrison li dhammatid dali fala takhtalisan. Dan adapun pada pada huruf hamzah dalam kalimat alhamdu maka tarkikanlah. Jadi jangan sampai kayak tadi ya, bukan e e e e tapi a alhamdu alhamdu, jangan alhamdu alhamdu. Faroqiq wahrison li dhammati dali fala takhtalisan. Jangan sampai kita baca alhamdu alhamdu. Nah, ini kurang jelas ya. Jadi bacanya itu alha alhamdulillah alhamdulillah. Ujung lidahnya itu tidak ditekan gitu. Jadi tidak du tapi du alhamdu alhamdu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Harus tahqiq jelas. Wala mulillahi fala tufhima lil kasri fima qablaha fal tufhama. Nah, di sini jangan sampai lam pada lafal jalala itu ditafhimkan. Nah, ini kan kemarin sudah belajar tuh. Lam pada lafal jalala itu dibaca tebal ketika dua keadaan saja, yaitu sebelumnya dhammah, sebelumnya fathah. Adapun sebelumnya kasroh maka tidak dibaca tebal. Lalu bagaimana bunyinya? Alhamdulillahi. 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 Jangan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ya, tapi lillahi. Lanjut ke bait 15. Fi lafzi rabbi fahimir abih wa syiddatil ba'i fala tarhu bih. Nah, ini bukan kebanyakan ya. Ada beberapa orang yang ketika membaca Rabbil Alamin, itu baknya itu keluar apa namanya nafas. Jadi Rob, Rob. Jadi Rob, 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 Rob. Tapi kasusnya biasanya di bak itu orang Indo ya, orang Indonesia itu lebih ke terlalu ditekan. Jadi makhrajnya itu terlalu ditekan sehingga menimbulkan bunyi rob. Jadi kepe b huruf ba kepepean gitu. Kalau kita mengatakannya siluman ba. Jadi dia bukan ba juga bukan huruf p. Lalu bagaimana? Robbi. Robbi. Alhamdulillahi Robbi. 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 Kemudian lanjut ya. Wal alamina la tamudda alfaha ghairat tabi'i takun lahan taha. Nah, ini. Jadi jangan membaca kalimat alamin lebih daripada dua harokat ainnya ya. Jadi jangan kayak gini. Alamin. Empat harokat. Karena di situ hukumnya apa? Matobi'i. Dia tidak ada huruf hamzah ataupun sukun setelah matobi'i. Al-alamin. Alamin. Jangan sampai alamin. Ini kurang tepat. Alamin. Itu kurang tepat. Lalu bagaimana yang tepatnya? Ya cukup matobi'i saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan berlebihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena mengejar ini misalkan. Jadi banyak imam-imam itu karena mengikuti ini ya, mengikuti lagam. Jadi mereka memanjangkan mad yang harusnya dua harokat. Jadi apa? Empat harokat. Yang harusnya apa? Empat harokat gitu. Jadi dia dipanjangkan lagi 6 harokat. Jadi kalau misalkan ntar di situ matobi'i, ya sudah 2 harokat saja. Jangan mengikuti lagam. Makanya di Hirs Academy ini kita mengedepankan hukum tajwid. Jadi lagam itu urusan ntar. Kalau hukum tajwidnya sudah mantap, hukum tajwidnya sudah tepat, baru teman-teman boleh belajar lagam. Jadi salah satu kesalahan orang yang belajar Al-Quran itu dimulai dengan lagam.
Misalkan lagamnya harus nahawan gitu. Jadi yang dipikirkan oleh peserta didik itu adalah lagamnya, bukan tajwidnya. Padahal yang paling penting apanya? Tajwidnya, bukan lagamnya. Karena ditekankan memakai lagam, suatu lagam gitu. Kita katakan nahawan. Yang apa? Ayat pertama harus turun. Ayat kedua nadanya harus naik. Ayat ketiga nadanya harus datar. Kan ribet, ribet gitu. Udah mata tajwidnya aja belum lancar, tapi harus dituntut menggunakan lagam tertentu. Nah, ini kesalahan ya. Makanya yang harus perlu pertama kali diperhatikan oleh pembaca Al-Quran adalah tajwidnya dulu dan kefasihan suatu huruf. Seperti itu. Di sini wahya harful aini kul mustafilah wal waqfu indaha salasan faqbalah. Nah, ini maksudnya adalah pada ayat tersebut alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita wakaf di al-alamin itu memiliki tiga cara. Yang pertama dua harokat ya, yang kedua tawasud empat harokat, dan yang terakhir adalah tul atau isba enam harokat. Lanjut pada kalimat ar-Rahmanir Rahim. Wajibi hamsil ha'i kadzaka wastafil li alifir rahmani raqiq la tutil. Dan juga pada huruf H itu ada sifat hams dan juga sifat istifal. Ada sifat istifal. Jadi jangan dibaca kayak gimana. Ini biasanya jarang ya. Kalau Ar-Rahmanir Rahim ini jarang. Yang jelas bunyinya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rah. Rah. Biarkan huruf H itu mengeluarkan nafasnya. Ar-Rah. Rah. Rah. Jadi jangan pelit gitu. Kalau biasanya kalau orang Indonesia itu pelit dalam bunyi apa namanya rohwah dan huruf-huruf hams. Jadi bunyinya itu pelit. Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Pelit. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pelit itu. Jadi biarkan rohwahnya itu ngalir aja. Sama hamsnya itu ngalir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Biarkan hamsnya dan istifalnya, maaf, dan rokhawahnya itu ngalir. Tentunya pada sifat sifat yang memiliki rokhawah dan hams. Biarkan gitu. Jadi santai. Kemudian lanjut ya. Pada ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Di sini ada kata wa maliki hurufuhu muraqqaqah wa syaddu wal hamsu bikafin haqiqah. Dan huruf Dan huruf-huruf pada kalimat maliki di sini semuanya huruf-huruf tarqiq ya, tidak ada huruf-huruf tafkhim. Akan tetapi wasyaddu wal hamsu bikafin haqiqah. Nah, di sini nih. Pada huruf kaf dia memiliki syiddah dan juga memiliki sifat hams. Jadi syiddah itu seperti halnya kita ketahui suaranya tertahan. Akan tetapi hams itu memiliki kaf itu memiliki hamsnya. Jadi qalqalah huruf hams itu adalah huruf kaf ya, maaf. Qalqalah huruf kaf itu adalah hamsnya. Jadi jangan sampai bacanya kayak gini. Kita ambil lafal akbar. Karena dia syiddah, maka jangan sampai suaranya ngalir. Allahu akbar. Ak. Nah, jangan sampai terlalu seperti itu. Jadi cukup ak, ak, ak. Dan juga kaf sukun itu ada jedanya dulu. Jadi nggak langsung kayak gini. Ak, nah, ak, baru. Tapi
ada jeda sedikit untuk menyempurnakan sifat syiddah. Allahu Akbar. Nah, ketika syiddahnya sudah ada, baru kita keluarkan hamsnya. Allahu Akbar. Ak. Nah, akbar. Tapi jangan juga terlalu lama. Antar apa? Antar menimbulkan tasdid. Misalkan Allahu Akbar. Nah, itu kelamaan. Tapi akbar. Paham ya? Jadi ada waktu jeda untuk memunculkan sifat hamsnya. Nah, yang perlu yang jadi kenapa saya ambilnya yang sukun? Karena lebih jelas itu. Sifat syiddah dan hamsnya itu lebih jelas pada huruf kaf. Adapun ketika dia harokat itu apa namanya? Rahangnya itu sudah ganti gitu. Yang asalnya dia rahangnya rahang huruf kaf dan sifat lazimah huruf kaf itu ada di situ. Kemudian dia pindah dari sifat lazimah ke sifat aridoh. Makanya tidak terlalu terasa. Kapan apa sifat syiddah dan hamsnya itu ketika kaf harokat itu kapan adanya itu? Ya ketika kita mengucapkan huruf ki di sini misalnya maliki ki. Nah ini itu sudah ada tuh syiddah dan hamsnya itu sudah ada. Wa maliki wa maliki maliki maliki. Jangan terlalu maliki ki ki. Nah, jangan terlalu seperti itu. Cukup maliki, ki, ki, ki. Jadi jangan terlalu banyak mengeluarkan hams. Sedikit aja. Ki, ki, ki. Kayak kita menyebutkan ini, ciki misalkan. Mang beli ciki, ciki, ciki. Nah, ini huruf kaf. Kaf kasroh ya. Ciki, kodok misalkan. Kita melafalkan kodok tidak seperti ini. Kodok, kodok. Tapi kodok, kodok. Atau misalkan apa? Kantung, kantong, kantong. Tidak kantong. Kan nggak seperti itu. Nah itu dimaksud dari bait ini. Kemudian wa yaumi raqiqil hurufa fadla wahris alal kasri limimi wasla. Nah maksudnya adalah ya ini semuanya huruf-huruf tarqiq gitu ya. Huruf-huruf tarqiq. Dan juga pada huruf mim pada kata yaumi itu jangan sampai tidak tahqiq, tahsil ya. Yaumi mi yaumi mi tapi mi 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 maliki yaumi. Mungkin ini sudah mafhum. Jadi tidak terlalu banyak yang salah juga. Wara'i syiddatan lanjut ya. Wara'i syiddatan bidalid dini wa mithlu ta'in fihi la tubini. Nah, ini maksudnya adalah huruf dal itu mirip kepada huruf ta. Jadi ada beberapa orang yang membaca Malik Yaumiddin itu dal pertamanya dibaca pakai ta. Jadi bunyinya kayak gini. Maliki Yaumid ada huruf T-nya dulu tuh. Ada huruf ta-nya dulu. Maliki Yaumiddin. Nah, harusnya apa? Langsung ke dal aja. Maliki Yaumiddin. Din. Maliki Yaumiddin. Jadi syiddah tuh di situ. Pertama, dal itu memiliki sifat syiddah. Yang kedua, di sini dalnya dia bertasydid. Kemudian kalau orang Indo itu yang saya apa namanya temui ya beberapa orang itu kasusnya ketika melafalkan ad-din di sini itu ada nafas yang ngalir. Maliki yaumiddin. Nah, middin, din. Jadi ketika din melafalkan dal dal tasdid kasroh itu mengeluarkan nafas. Nah, ini lahannya. Lahan dalam membaca Al-Qur'an. Meskipun lahannya bukan jali, tapi pada sifat hurufnya saja. Din ada nafas yang keluar. Ini tentu keliru. Jadi jangan sampai pastikan nafasnya itu tidak
keluar. Maliki yaumiddin. Lanjut. Pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa hamzu iyyaka faqat unfastafil wa syaddid lil ya'a wa maddan la tutil. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kayak tadi ya. Huruf hamzah itu ditahkikkan. Jangan i, 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 tapi i, i. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid. Nah, di sini kita akan mengenal namanya istilah nabr. Nabr, apa itu nabr? Nggak bisa ngetik ya di sini. Antarlah saya ketikan ya nabr itu apa di grup. Jadi nabr itu dogtul hawa, dogtul hawa atau juga meninggikan udara. Maksudnya apa? Ya udara suara itu. Jadi meninggikan suara ketika bertemu huruf-huruf tertentu atau dalam satu makto. Jadi jangan meninggikan suara. Nabar itu meninggikan suara. Jadi jangan sampai baca iya kak kayak gini. Iya kak, iya kak, iya kak. Nah ini enggak nabar. Nabar itu suaranya agak diangkat. Iya kak, iya kak, iya kak. Dan juga jangan terlalu berlebihan. Iya kak gitu kan. Sampai tengah lidahnya itu benar-benar naik tuh. Dan jangan terlalu berlebihan dan juga jangan sampai gak dinaber. Tapi pertengahan aja. Iya kak, iya kak. Jadi suaranya agak diangkat. Iya kak, jangan sampai iya karena budu wa iya karena nasta'in. Iya kak. Nah ini gak naber. Yang ditinggikan itu di tasdidnya. Jadi ketika ada waw bertasdid atau ya bertasdid, maka suaranya harus ditinggikan sedikit. Misalkan ulaika humul adu. Kita wakaf pada adu. Adu mubin gitu. Jadi bukan dibaca adu, adu, tapi adu, adu. Ada naik sedikit tuh. Adu. Sama begitu pun pada kalafal iya kak. Jangan iya kak, tapi iya kak. Ntar dibahas tuh. Nabar itu kapan waktu nabar, kapan tidak nabar. Ntar saya tulis di grup, insya Allah. Lanjut, waji ali aini na'budu atawassuto wabaiha wadali dhamman akida. Nah, maksudnya apa? Sama. Maksudnya itu intinya adalah mentahkik. Mentahkik setiap hurufnya. Tapi yang paling diperhatikan adalah pada huruf ain. Dia memiliki sifat tawasud. Nah ini huruf ain ini nomor 2 tersusah setelah huruf dod. Jadi kadang huruf ainnya itu tidak tawasud ya. Jadi dia malah syiddah. Jadi bacanya gimana? Ini yang salah ya. Iya kana budu, kana budu, nak budu. Nah ini tidak tawasud. Tawasud itu antara mengalirnya suara dan tertahannya suara. Lantas bagaimana? Na'budu, na'budu, na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, na'budu. Suaranya itu masih keluar, ngalir. Suaranya masih ngalir, meskipun tidak semengalir rohwa. Jadi yang perlu diperhatikan pada lafal na'budu adalah ainnya. Karena dia memiliki apa? Sifat tawasud. Lanjut. Bait 24. Walafdhu nasta'inu kullun mustafil wal waqfu sab'un indaha kama nukil. Nah, nasta'in semuanya huruf mustafil, yaitu huruf istifal. Jadi tidak ada huruf-huruf tafkhim di sana. Dan juga waqaf pada kalimat nasta'in itu memiliki 7 wajah atau 7 bentuk ya, 7 cara. Bagaimana? Yang pertama adalah dia kosor ya. Jadi 2 harokat, kedua 4 harokat, ketiga 6 harokat, kemudian keempat, nah ini pakai ismam. Pakai ismam. Apa itu ismam?
Ismam itu adalah memonyongkan mulut dengan kadar satu harokat tanpa ada suara. Wal ismamu itbaqu syifahi bu'ainaba yusakkanu la sautun hunaka fayushala. Jadi ismam itu memonyongkan dua mulut dengan kadar satu harokat. Ada yang cara ismamnya juga berbeda-beda gitu. Tapi kita ambil ismam yang paling mudah saja. Yang paling mudah itu adalah memonyongkan, memonyongkan ya, dengan kadar satu harokat. Kalau ini kadarnya satu harokat. Kalau yang di mana itu? Yang di surat Yusuf ya, la ta'manna itu dua harokat. Tapi karena di sini dia tidak tasdid, maka cukup satu harokat. Lantas bagaimana bunyinya? Tidak ada bunyi. Ismam itu tidak memiliki bunyi karena cukup isyarat saja. Kalau raum tadi ada bunyi. Kalau ismam itu tidak ada bunyi. Kalau ismam tidak ada bunyi, kalau raum ada bunyi. Bagaimana ismamnya? Ya harus ngelihat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak ada bunyi. Nasta'in. Nah ini ismam. Tidak ada bunyi. Nun sukunnya hilang. Kenapa? Karena tidak ada bunyi. Dan ismam sama kayak mad arid ya. Jadi dibaca dua harokat. Nasta'in. Terus nasta'in. Terus nasta'in. Kemudian yang terakhir adalah raum. Kalau raum cukup dua harokat di situ. Jadi nasta'inu, nasta'inu. Nah, nasta'inu. Nah, itu raum. Raum, ismam, dan mad arid lis sukun. Pembahasan lebih lanjutnya, nah ikut kajian lagi. Karena tidak mungkin dibahas semuanya di sini ya. Ini jam berapa dulu sebentar? Wih, udah jam 9, gak kerasa. Kita lanjut dulu aja ya. Kita lanjut dulu, kita percepat. Mungkin kalau pakai ini agak lama ya. Ntar saja lah. Ntar kalau misalkan perlu dibahas kitab ini lebih detail, karena ini mah sekilas-sekilas aja ya. Jadi mungkin ada daurah lagi untuk membahas tentang tanbihat fi suratil Fatihah. Kita lanjut aja ke sini berarti. Sebentar. Nanti. Absen dulu ya. Absen dulu. Eh, nah itu. Ya, pertemuan ketujuh. Maka bahasa Arab sehari-hari dan doa. Oh, nggak perlu ya. Jadi kalau baca Quran itu, baca Quran, membaca tajwid itu hanya pada baca Quran saja. Selebihnya itu tidak apa-apa, tidak memakai tajwid. Tapi kalau baca hadis itu ada baiknya
pakai tajwid, baca hadis ya. Ada yang menganjurkan membacanya dengan tajwid. Makanya baca matan itu tidak perlu pakai tajwid karena ribet. Enggak, maksudnya itu bukan ribet. Ntar lama gitu. Kalau misalkan pakai tajwid itu lama. Pakai tajwid itu lama. Bait ke-17. Bait ke-17 itu yang mana ya? Oh ini. Wahya wahruf aini kul mustafila wal waqfu indaha salasan ma qablaha. Jadi yang ini itu membaca kalimat alamin itu memiliki tiga wajah, tiga wajah itu tiga cara ya. Tiga cara wakof. Yang pertama dia kosor, dibaca dua harokat, alamin. Kedua empat harokat, alamin. Ketiga enam harokat, alamin. Dan juga di situ ada apa? Wahya huruful aini kul mustafilah. Huruf ain itu adalah ya huruf istifal. Jadi kalau baca matan ini itu seakan-akan kita apa namanya? Mengajari orang Arab yang biasanya salah di situ gitu. Jadi ini tuh sebenarnya lahjah Arab gitu ya. Kita membahas lahjah Arab. Tapi kalau Indonesia beda lagi, kasusnya beda lagi. Udah pada ngisi absen ya? Ntar mungkin nambah berapa menit gitu ya? 15 menit. Nambah 10 menitan lah. Kita beresin dulu Al-Fatihahnya. Adapun ntar karena gak mungkin ya, ini talaki satu persatunya gak mungkin. Ntar mungkin ini apa? Ada halakoh tambahan bagi yang mau saja, yang mau ditasih tilawah Al-Fatihahnya, mungkin ada pertemuan tambahan. Jadi waktunya juga tidak hari Ahad mungkin. Ntar sebisa saya saja. Sebisa saya. Kita lanjut saja ya. Mungkin langsung ke Quran. Hmm. Karena kalau ngebahas ini kelamaan. Tadi sampai mana? Iya karena berdua ya karena stain ya. Kemudian ihdinas sirotol mustaqim. Kita langsung aja, nggak baca matanya. Langsung ihdinas sirotol mustaqim. Nah, di sini kalimat ihdina itu pertama pada huruf H. Pada huruf H. H itu dia makhrajnya di mana? Makhrajnya adalah di pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan ya. Oh ini. Pangkal tenggorokan. Jadi bukan di dada. Jadi banyak sekali orang-orang yang menganggap huruf H itu makhrajnya di mana? Di dada. Tidak, tidak ada tuh. Dalilnya mana? Sudah jelas di Matan Jazari disebutkan Sumali aqsal halki hamzun ha'u. Kemudian di pangkal tenggorokan itu ada huruf hamzah dan huruf ha. Dia sama tuh hamzah dan ha di sini. Nah di dekat sini nih ha 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 ha. Jadi bukan di dada ya, makhraj dada nggak ada tuh makhraj dada. Kan pita suara juga dimulai dari mana? Pita suara itu dimulai dari tenggorokan. Kalau misalkan seandainya pita suara itu ada di dada, nah itu baru logis. Tapi karena pita suaranya itu ada di tenggorokan, maka dimulainya ya ada di atasnya gitu, di pangkal tenggorokan. Jadi huruf H itu makronya di pangkal tenggorokan. Satu itu. Kemudian huruf H itu memiliki sifat rokhwah dan hams. Jadi jangan sampai kita baca ihdina itu seperti ini. Ihdina, ih, 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 ihdina siroto, ihdina siroto. Nah itu salah. Jadi yang harusnya seperti apa? Ihdina, ihdina, ihdina siroto. Seperti itu. Jadi jangan sampai hamzahnya itu ditekan. Jadi dihantakin. Nah, jangan sampai dihantakan. Cukup ihdina, ihdina. Dan makhrajnya di mana? Di pangkal
tenggorokan. Jadi kalau misalkan ntar teman-teman ada yang mau ngedengar tuh orang yang mengatakan itu haknya harus keluar dari dada. Itu dari mana? Tuh dalilnya dari mana? Dalilnya dari mana? Tuh harus dipertanggungjawabkan. Kemudian di huruf sod. Nah, ini biasanya tertukar nih. Huruf sod itu tertukar dengan apa? Huruf sin. Dibacanya jadi ihdinasi. Ihdinasi. Meskipun benar ya, secara periwayatan ada beberapa riwayat yang membaca huruf son itu jadi sin. Ihdinas siroto. Siroto. Tapi untuk riwayat Hafs, maka dia dibacanya sod, tidak jadi sin ya. Ihdinas si. Ihdinas si. Si. Ingat huruf sod itu dia memiliki sifat itbaq. Sifat itbaq ini tidak terpengaruhi dengan kasroh. Jadi tetap dibaca tebal. Bukan ihdinas si. 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 Tidak seperti kho, kof, dan ghoin. Tafkhim nisbi. Qi. Khi. Ri. Tapi kalau huruf sod karena dia itbaq maka dibaca si. Ihdinas si. Bukan ihdinas si. Tapi ihdinas si. Itu di sod. Biasanya orang-orang melafalkan dengan salahnya ya di huruf sin ke huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Nah, pada huruf lam dan juga ini ya, huruf lam pada kalimat al-mustaqim. Itu dia lamnya tidak tawasud. Jadi terburu-buru tuh. Bunyi lam sukunnya belum beres, sudah pindah ke mu, ke huruf mu. Lalu bagaimana? Ya bereskan dulu, bunyi lamnya bereskan dulu. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Al il ul bukan al il ul al il ul. Nah, ini tidak tawasud. Al il ul. Ini tidak tawasud. Coba bedakan. Mana yang ada tawasud, mana yang tidak ada tawasud. Yang satu al, dua al. Mana yang ada tawasud, mana yang tidak ada tawasud. Satu atau dua. Coba. Yang pertama al, yang kedua al mana? Yang kedua. Yang kedua. Nah, yang kedua. Nah, itu tawasud. Nah, kalau misalkan al ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada tawasud. Makanya bunyi tawasud itu antara mengalir dan tertahan. Maka bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Juga tidak rokhwah. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak seperti itu ya. Jadi bunyikan dulu tawasudnya baru pindah ke huruf mim. Baik. Lanjut ke siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kalau di sini itu yang banyak salahnya itu di an'amta, yang di an'amta. Kemudian di sirot pastinya ya, di huruf sodnya. Karena dia huruf tebal. Jadi bukan si, siroto, tapi si, si. Siapkan dulu rahang tebalnya, baru bunyikan hurufnya. Si, si, si. Dan juga jangan sampai ini nih, apa namanya? Gigi seri bawahnya itu terlihat oleh mata gitu ya. Jangan sampai si. Nah, ini terlihat nih, si. Tapi si, si, si. Nah, itu. Jangan sampai terlihat gigi seri bawah. Di an'amta. An'amtanya itu nun sukun sama mimnya itu dipantulkan gitu. Jadi enaknya itu bacanya itu kayak gini katanya. Ane ameta. Nah, ane ameta. Ane ameta. Nah, ini tidak tepat ya. Dari mana nun sukun dan mim sukun dia punya qalqalah? Kan tidak. Nun dan mim sukun itu sifatnya sama. Dia pertama jahar. Kedua adalah tawasud. Ketiga istifal. Keempat
Dibuka videonya. Ini sudah dibuka videonya ya? Bener nggak? Dibuka ya videonya? Mau lihat mulutnya kayaknya Ustadz. Sulit. Bisa lah, ntar di ini aja. Dibuka rekaman. Buka rekaman, insya Allah. Ntar di, apa namanya? Di-share. Tadi itu apa? An'amta. Nah, jangan, oh ini sifatnya ya. Nun itu dan mim itu memiliki sifat yang sama. Satu dia jahar, kedua tawasud, ketiga istifal, keempat infitah, kelima ismat. Dan juga ada makhraj duanya, apa itu gunnah. Jadi nun sama mim itu tanpa gunnah dia tidak akan bunyi. Coba teman-teman ntar pencet hidungnya. Ketika melafalkan an'amta itu pasti tidak akan bunyi. An'amta, padem. An'amta. Kenapa hidungnya dipencet? Kan makhrajnya ada dua ya. Nun sama mim itu kan makhrajnya dua. Pertama dia hoisum di hidung, juga di ujung lidah dan bibir. Tapi kenapa bunyinya mati? Nah itu tawasud. Jadi tawasud nun sama mim itu dia mengalir ke hidung. Seandainya hidungnya dipencet, maka bunyinya tidak akan keluar. Karena satu-satunya jalan keluar untuk si suara itu ngalir lewat mana? Lewat hidung. Seandainya jalan keluar itu dipencet, ditutup ya. Kalau ini kan dipencet. Abda, maka bunyinya tidak akan mungkin keluar. Karena tawasudnya itu dari situ. Satu-satunya jalan suara mengalir pada huruf nun dan mim itu lewat gunnah, lewat khayshum. Jadi bagusnya gimana? Ya bagusnya di apa namanya? Jangan dipantulkan itu. Yang tepat itu jangan dipantulkan. An'amta, an'amta. Dan juga huruf-huruf gunnah, mim sama nun ya. Ketika dia sukun, itu harus dinikmati. Maksudnya itu bunyinya itu agak lama. Jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa tuh kayak gini. An'amta, an'amta, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini tergesa-gesa. Jadi kalau huruf nun dan mim dia sukun dan apalagi tasdid gitu. Itu harus dinikmati. Siratal ladzina an'amta alaihim sampai eho. Teman-teman tahu eho ya? Eho kalau misalkan bunyi suara itu suka ada gema dengung gitu. Gitu kan. Kalau di ruangan apa yang tanpa barang tuh, kalau misalkan kita ngomong kan ada eho tuh. Nah, gunnah itu ehonya gitu. Jadi nun sukun tuh harus ada ehonya. An'amta, rasakan suaranya itu memang benar-benar ngalir ke hidung. Ini kalau misalkan belum sampai ke hidung, gunnahnya belum sempurna. Gunnahnya belum sempurna. Makanya ada istilah gak aneh gitu. Ada yang mengatakan istilah kalau misalkan nun bertasdid atau mim bertasdid, maka harokatnya 3. Itu sebenarnya dalam apa namanya teori salah ya. Karena tidak ada tuh 3 harokat di situ. Karena nunnya cuma 2. Tapi kalau misalkan dalam bunyi itu kita bisa dicocok-cologi lah istilahnya itu. Jadi nun bertasdid dan mim bertasdid itu lebih panjang. Kadar suaranya itu lebih panjang. Karena proses suara keluarnya juga lama gitu, muter heula. Balik apa namanya? Muter heula, muter dulu gitu. Jadi balik arah. Kan dari mulut tuh, dari tenggorokan, an dari sini karena mulutnya tertutup tuh dengan makarotnya, jadi balik lagi masuk ke hidung. Prosesnya lama. Jadi misalkan kita pada lafal inna a'toina. Inna, inna. Nah itu panjangkan. Jangan sampai kayak gini. Inna. Nah ini nggak masuk tuh. Ke hidungnya kurang. Makanya ketika nun sukun atau mim sukun, apalagi bertasdid, itu nikmatin. Bunyinya itu nikmatin. Sampai apa? Sampai hidung kita itu kerasa bergetar.
Nah, itu ya mulahadhah apa? Tanbihatnya. Tanbihat itu perhatiannya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Begitupun mim sukun di akhir. Jangan sampai kita baca alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini nggak ada echonya tuh. Dengungnya itu harus masuk. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada bunyi hmm. Nah, itu ada bunyi ngedehem. Hmm, hmm. Nah, sip ya gitu. Kita lanjut. Oh, ini udah beres. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini yang paling banyak keliru adalah di huruf ghain, huruf dad, kemudian huruf bunyi dolin, dolin, dad, karena dia tidak naber. Pertama kita bahas di huruf ghain. Ghain itu yang pertama sifatnya apa dia? Dia jahar. Ghain itu jahar. Nafasnya tertahan. Kemudian yang kedua sifatnya apa? Dia rokhawah. Nah, ini karena ghain itu memiliki sifat rokhawah, otomatis bunyinya tidak boleh terhenti. Apalagi ketika sukun. Jadi kadang diganti tuh. Seharusnya ada rokhawah, tapi dia jadi syiddah. Ghairil magdu. Mag. Mag. Ini tidak ada rokhawahnya ini. Dia syiddah, jadi syiddah. Ghairil mag. 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 Nah, ini dia syiddah. Karena apa? Suaranya tertahan. Sedangkan ghain itu memiliki sifat rokhawah. Otomatis suaranya harus alirkan. Ghairil mag. 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 Maghdubi. Maghdubi. Dan juga huruf ghain karena sebelumnya berharokat fathah, ghain sukun, sebelumnya berharokat fathah, maka dibaca tebal, bukan ghairil mar. 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 Tipis nih, tipis. Mar. Kelihatan gigi seri bawah. Mar. Tapi harus dibaca tebal. Jangan terlihat gigi seri bawah. Ghairil mar. 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 Ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu ya. Kemudian huruf dod. Ini dod itu kan yang paling menyebabkan dod itu salah adalah makhraj. Jadi yang harus dibenarkan teman-teman itu kalau misalkan belajar huruf dod adalah makhrajnya. Pahami dulu makhrajnya bagaimana. Kemarin kan sudah disampaikan ya. Dod itu makhrajnya di mana? Tepi lidah mengarah ke gigi seri gigi gigi geraham ya. Gigi geraham atas bagian kanannya atau yang kirinya. Dengan cara apa? Dengan cara ditekan. Dengan cara ditekan. Lalu ujung lidahnya otomatis ujung lidahnya itu pasti naik tuh. Nah, ujung lidahnya jangan ditekan. Ketika kita menekan ujung lidah pada melafalkan huruf dod, maka akan menimbulkan bunyi huruf dal, siluman dod. Jadi magdu, du, bu, bu. Nah, ini kurang tepat tuh. Bu, bu, bu. Tapi apa? Bu, 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 bu. Ghairil maghdubi. Bu, bu. Yang ditekannya itu tepi lidahnya aja. Tepi lidah nih di sini yang di gigi geraham. Itu ditekan. Cara latihannya kalau misalkan sulit ya teman-teman sulit, maka latihannya itu digigit. Saya dulu waktu pertama kali melafalkan huruf dod, mursyid ya, mursyid itu apa? Ya guru lah. Guru saya itu nyuruhnya latihnya dengan digigit dulu sampai kita terbiasa di mana makhrajnya. Ketika sudah terbiasa digigit, nah jadi langsung jangan digigit, cukup ditekan. Seperti itu. Dan terakhir adalah kalimat dolin, waladolin, waladolin. Nah, di mana salahnya? Di nabernya. Naber lagi ya. Di naber
dotnya. Jadi kalau misalkan ada dot itu di sini kan dia mad tabi'i bertemu dengan tasydid atau sukun ya. Maka hukumnya apa? Mad lazim mustaqal hilmi. Karena dia mad lazim maka wajib dibaca 6 harokat. Kan mad itu ada mad wajib, ada mad jaiz, ada mad lazim. Disebut jaiz, disebut jaiz ya. Karena di situ ada pilihan 2 harokat. Disebut mad jaiz karena ketika membaca hukum itu dia ada pilihan 2 harokat. Disebut wajib karena dia lebih dari 2 harokat. Jadi pilihannya itu lebih dari 2 harokat. Dan juga tidak sampai 6 harokat. Itu disebut wajib. Disebut lazim karena dia hanya satu pilihan aja. Apa pilihannya? 6 harokat. Jadi tidak boleh kurang dari 6 harokat. Lebih pun tidak boleh. Pilihannya cuma satu, 6 harokat. Nah, waladhdallin, mad lazim itu kan kaidahnya ketika ada mad tabi'i, mad tabi'inya apa? Di huruf dhad. Mad tabi'inya pada huruf dhad. Bertemu dengan sukun. Bertemu dengan sukun. Karena di sini sukunnya adalah tasydid ya. Jadi lam, di sini itu asalnya lam sukun, kemudian ada lam berharokat kasroh. Karena digabung apa? Karena Arab itu sukanya yang simple, jadi digabungkan. Jadi ada tasydid. Jadi hakikatnya tasydid itu ada sukunnya. Nah, mad tabi'i bertemu dengan sukun, maka dibaca mad lazim. Dibaca 6 harokat. Nah, di sini nabernya mana? Nabernya itu di huruf lam bertasydid. Maka bunyinya tidak boleh seperti ini. Waladdallin. Ini nggak ada penekanan nih. Jadi naber itu apa? Penekanan suara. Naber itu tadi saya katakan penekanan suara. Harus ditekan ketika lam tasdidnya. Waladdallin. Dolin. Jadi naik tuh, suaranya itu agak naik setingkat. Tapi bukan menebalkan ya, cuman naik aja. Dolin. Bukan dolin. Lempeng gitu. Jadi nggak lempeng. Lempeng tuh apa? Nggak nggak flat, tapi agak dinaikin sedikit. Nah itu ya mungkin untuk kesalahan-kesalahannya. Jadi ntar nabar untuk nabar ntar saya tulis di grup nabar itu apa dan kapan kita harus nabar. Dan juga mungkin kalau misalkan pertemuan setelahnya ya, ntar insya Allah kita ada alumni, halakoh alumni. Jadi yang udah pernah ikutan dengan kajian Hirs Academy itu insya Allah per minggunya ada halakoh tahsin ya. Jadi seminggunya tuh ada berapa jam, sejam gitu, sejam buat tahsin tilawah. Nah itu saja mungkin ada yang mau ditanyakan. Perasaan tadi ada yang nanya ya. Di naber gitu. Ntar nabernya saya kasih tahu di grup. Adapun untuk tahsinnya ya, tahsin Al-Fatihahnya, karena tidak mungkin malam ini, jadi entar saja di lain waktu. Misalkan hari apa Senin misalkan, boleh. Yang mau aja tapi yang nggak mau mah ya nggak apa-apa. Nggak mau mah nggak apa-apa. Kalau misalkan emang banyak, ntar mungkin di list ya. Kalau misalkan emang banyak yang mau, ntar dijadwalkan. Dijadwalkan misalkan hari Senin, anu. Hari Selasanya, anu. Jadi langsung gitu. Kalau besok kan masih ada waktu, Ustaz. Iya, kalau besok talakinya lebih ke huruf. Kalau besok pembahasannya beda lagi. Jadi ntar kalau misalkan ada yang pengen, banyak yang pengen buat talaki Al-Fatihah, jadi ntar dijadwalkan gitu. Kalau misalkan cuman 5 orang, 10 orang mah gampang lah, insya Allah. Tadi di kalimat nasta'inu wajib ismam tidak ya. Itu cara wakaf saja.
Jadi di nasta'inu itu, ini stop sharing. Jadi di nasta'inu itu apa? Cara wakofnya kan tadi ada 7 ya. Ada 7. Nah, salah satunya itu bisa dengan ismam, bukan wajib ismam, tapi bisa ismam. Kalau misalkan susah ya udah nggak apa-apa. Cukup itu saja, mad arid disukun aja. Ana dengarnya ini grup batch 1 ya, Ustaz. Udah ada alumninya ya, Ustaz. Maksudnya gimana tuh? Iya, ini batch 1 ya. Jadi teman-teman di sini semuanya angkatan 1 insya Allah. Yang belum ini presensi, boleh ikut dipresensikan lagi. Absen lagi gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, saya lupa ngasih tahu ini satu penting nih. Ini penting karena tentang Rosam. Ini nambah ya beberapa menit nggak apa-apa. Karena kamu kurang sebenarnya waktunya kurang, terlalu cepat. Ini harusnya ada sih di sini. Bisa dilihat di sini ya, di share screen yang ini. Ada nggak? Ada ya. Nah, oh di sini nggak ada tandanya. Kalau misalkan teman-teman lihat di Mushaf Indonesia, itu pada lafal siratal ladzina an'amta alaihim, itu ada biasanya 5 kebalik. Tulisan Arab, 5 hijaiyah kebalik kayak love gitu ya. Kayak kayak gini nih, ntar tulisannya tuh bentuknya gini. Nah yang gini, itu biasanya suka ada di sini, bener nggak? Nah itu artinya, ini kan belajar lobat ya. Itu artinya, siratal ladzina an'amta alaihim, pada riwayat lain, itu ayatnya 6 gitu. Jadi kan kalau di sini siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu 7 ayat, 7 ayat, satu ayat, ayat ke-7. Di riwayat lain siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6. Ayat ketujuhnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu ayat ketujuhnya. Jadi bismillahnya itu tidak dimasukkan ke ayat. Nah, bismillah ini itu tidak dimasukkan ke ayat. Kita ambil contoh di Imam Warosh. Lihat Imam Warosh. Di sini di mana ayat 7 ayat 6-nya? Ini nih. Di sini tuh ayat 6. Bismillahnya tidak masuk apa? Al-Fatihah. Maksudnya tidak masuk ke ayat Al-Fatihah. Tapi ayat 6-nya tuh di sini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini di riwayat Imam Warosh. Nah, ntar teman-teman tuh banyak tuh. Banyak nemuin simbol yang kayak gini nih. Yang apa tadi? Ya, yang kayak 5 kebalik, love kebalik ya. Nah, yang kayak gini. Nah, itu artinya pada riwayat lain, kalau misalkan ada tanda kayak gini, itu tuh ayatnya lain gitu. Kayak misalkan ntar baca Al-Quran, buka di surat Al-Baqarah ayat berapa? 256 ya. Apa? Ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, di situ pasti ada lambang ini nih. Nah, lambang lambang kayak gini. Begitupun alif lam mim ya. Di sini alif lam mim ayat keberapa? Nggak ada ayat. Di sini ayat 1. Ini ayat 1. Di sini tidak ada ayat. Nah, itu ya. Jadi makanya ayat 6236
itu di mushaf Kufah. Mushaf Imam Hafiz ya. Jadi kan mushaf itu ntar kebagi 5. Ada yang Madinah, ada yang Kufah, ada yang Basroh, ada yang Syam. Satu lagi itu di mana? Madinah, Kufah, Basroh, Syam. Apa satu lagi? Lupa saya. Ada yang ingin tahu? Gitu ya. Al-Quran ke-14-nya itu, Ustaz. Maksudnya apa ya? Share Al-Quran ke-14-annya. Maksudnya gimana? Oh, yang ini. Ya, ntar saya share di grup ya. Di ini mungkin kalau bisa. Ya, itu saja mungkin. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, semoga kita bisa dipertemukan kembali. Untuk materi ini ya, itu kan dibuat resume, teman-teman wajib apa namanya? Membuat resume tulisannya gitu. Kemudian di-scan, habis di-scan atau misalkan di-foto, itu di repost ya. Di repost kemana? Kalau gak ke Instagram atau ke WA bebas. Kemudian di tag ke Instagram kami Hills Academy kayak kayak gitu ya. Nah, ntar untuk kedepannya bagi yang ingin talaki Al-Fatihah itu ntar bisa saya kirim buat formulir yang mau siapa aja. Ntar waktunya kita sepakati di kapan. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah ntar saya buatkan ya. Wa iyyakum.